Pengibaran sang merah putih. Siap. Rizky, bangun ke? Jam berapa nih? Terlambat kan nanti? Rizky. Bangun lah. Bisa berapa menit? Bisa 30 menit. Bentarnya mau kita ngomongin. Coba kan, aku tunggu dulu. Bangun. Enggak. So semua pasti barang deh. Sudah latihan pemimpin upacara. Aku dengar habis mata serang. Iya kak, capek sekali kak, sudah latihan tadi pagi. Sakinya beramu itu tidak seberapa pi. Mau tahu? Pada tahun 1942, pada saat Hadratus Syekh Ki Haji Hashim Asy'ari ditangkap, disiksa, dipaksa tunduk oleh penjajah. Di tahun 1942, kesucian pesantren seketika pecah saat truk dan militer Jepang mengepung pondok. Laras-laras senjata ditodongkan di depan badan mereka, menekan para santri agar tunduk dan tak berdaya. 14 kasih, mereka menyeret Hadratus Syekh Ki Haji Hashim Asy'ari secara paksa, hanya karena beliau menolak tunduk pada Kaisar Nippon. Seorang santri berlari sekuat tenaga mengejar truk yang membawa guru tercinta, hingga akhirnya tersungkur, pasrah ditelan debu jalanan. Di tengah kegelapan malam, mereka berdiskusi, menyusun strategi untuk merebut kembali kiai mereka. Dengan genggaman erat pada bambu runcing, tekad mereka bulat, tak ada lagi kata mundur. Mereka siap melangkah bersama menuju medan perjuangan. Dengan bambu runcing, pertempuran pecah. Mereka menerjang hujan peluru, memilih mati berdiri demi membela harga diri, agama, dan tanah air. Keberanian santri menghancurkan kesombongan mereka. Melihat pasukannya habis tak tersisa, sang komandan sadar kebatilan tak akan pernah bisa menundukkan keimanan. Masa kita yang tinggal berdiri di lapangan, merdeka mungkin, aman mungkin. Masa mungkin kalah sama rasa malas? Alhamdulillah.
Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama Pengibaran sang merah putih. dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Kiri manis. Sekarang kanan, hey, nona manis, putarlah ke kanan, ke kanan, ke kanan, ke kanan dan ke kanan, ke kanan, ke kanan, bekan manis. Mau mere dagale kota ende, pepinggi song gasong, lele lukere binha.
Gimana Miki? Pasti sakit semua badanmu deh. Sudah latihan dari tadi pagi. Iya kak, jujur capeknya terasa sekali. Dari subuh kak siap-siap, belum lagi rasa tenggang dan tanggung jawabku di lapangan menjadi pencari tadi pagi. Terus, aku lihat teman yang lain semangat seru-seruan ikut lomba. Saya cuma bisa saja lihat dari jauh. Rizky, Stas. capek itu wajar nak. Tapi luar biasa penampilan tak tadi itu sudah dahsyat sekali ya. Dan bicara tentang lomba tadi itu sebenarnya mengajarkan kita banyak hal. Misalnya teman-temanmu lari karung itu mengajarkan kita perjuangan yang kadang kita jatuh, bangkit, namun harus berjuang. Karena kenapa? Kalau kita sudah memulai perlombaan, ada garis finish yang harus kita tuntaskan. Kemudian tarik tambang. Tarik tambang itu mengajarkan perjuangan, bukan sebatas siapa yang lemah itu yang kalah, tetapi itu mengajarkan kita bahwa kita harus bersatu, kita harus bersama-sama agar supaya kemenangan itu bisa kita rasakan bersama. Tahu tidak nak, dulu waktu pejuang, para pahlawan dan ulama memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, itu bukan hanya berjuang secara fisik. Mereka korbankan darahnya, korbankan nyawanya, korbankan hartanya, bahkan korbankan keluarganya demi kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi ingat kina, agar supaya kita betul-betul merasakan yang namanya kemerdekaan, makanya merdeka dari banyak hal. Kita sudah merdeka secara bangsa, merdeka secara negara, merdeka secara fisik. Kita juga harus merdeka dari rasa batin, di mana batin kita itu selalu menggerogoti capek itu sendiri. Makanya anakku, merdekalah dari rasa capek dan merdeka dari rasa malas. Itu nak. Semangat ya. Siap Ustaz, siap kak. Paham kak sekarang, kembali semangatku.